Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa nuril qulubina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah segala puja dan puji serta syukur atas anugerah yang telah Allah berikan, iman, Islam, sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita panjang umur dan masih memberikan pertemuan pada pemahaman Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sebelumnya perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa pelajaran rangkuman atau resume akidah Islamiyah dari beberapa bulan yang lalu yang telah disampaikan oleh Ibu dosen Dr. Ahmad Alim LCMA. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dari kelas reguler B nomor MPM 011 050 11 243. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman yang telah saya catat. Di sini saya rangkum beberapa dari pelajaran akidah Islamiyah karena untuk memenuhi hasil ujian akhir semester saya ini. Pada pertemuan tanggal 8 Desember di sini dosen Dr. Ahmad Alim memberikan sebuah pelajaran kepada kita tentang bagaimana mewaspadai aliran sesat. Mewaspadai aliran sesat. MUI pada Rakernas Desember tahun 2007, Majelis Ulama Indonesia Pusat telah menetapkan 10 kriteria aliran sesat khususnya yang berkembang di Indonesia ini. Panduan 10 kriteria ini tujuannya supaya umat Islam mengetahui dan mewaspadai akan maraknya dan berkembangnya pada aliran-aliran sesat ini yang khususnya berada di negeri kita tercinta ini. Di sini ada 10 kriteria aliran sesat yang disebutkan di antara lain. Yang pertama yaitu mengingkari salah satu dari rukun iman. Mengingkari rukun iman yang ada 6, atau mengingkari salah satu rukun Islam yang ada 5, yang menyebabkan orang tersebut tersesat dari ajaran agama Islam. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i atau dalil syariat. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah turunnya Al-Quran. Yang keempat, mengingkari kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Yang ketujuh, percaya adanya nabi baru setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedelapan, menghina, melecehkan, dan merendahkan para nabi dan rasul. Yang kesembilan, mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, semisal mengubah sholat zuhur yang tadinya 4 rakaat menjadi 5 rakaat, atau puasa Ramadan yang tadinya 1 bulan penuh menjadi hanya setengah bulan. Maka aliran ini disebut dengan aliran sesat. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syariat. Misalnya menganggap orang di luar golongannya itu sebagai kafir, maka kelompok atau golongan itu disebut kaum Khawarij. Pada pertemuan yang kedua pada tanggal 15 Desember 2020 tentang balasan bagi orang-orang zalim. Di dalam Islam adapun bentuk dari kezaliman maka hukumnya haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Zalim itu artinya meletakkan segala sesuatu yang tidak pada tempatnya. Yang melakukan kezaliman disebut zalim, zalimun atau zalimin. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Yang artinya, dan janganlah sesekali kamu, maksudnya Nabi Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tanggung kepada mereka sampai hari pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Di sini ada beberapa bagian fase bagi buat orang-orang zalim, bagi orang yang melakukan perbuatan zalim. Yaitu yang pertama, orang zalim akan ditangguhkan atau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kezalimannya mereka itu meluas. Dia dan mereka itu akan merasakan akibat dari perbuatan zalim tersebut. Yang kedua, istidraj. Istidraj ini berarti ditarik sedikit demi sedikit, yaitu maksudnya menuju kehancuran Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang zalim itu kami beri waktu berangsur-angsur supaya mereka binasa dari arah mereka yang tidak ketahui. Yang ketiga, orang yang zalim selalu dihias-hiasi sepanjang hidupnya. Mereka selalu melakukan kezaliman, tetapi mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut ialah zalim. Hal ini disebut dengan tazim. Nah, tazim ini bagaimana setan-setan menghias-hiasi perbuatannya seakan-akan perbuatan tersebut itu tanpa benar. Orang yang berbuat zalim akan kemakan kezalimannya sendiri. Balasannya bisa instan di dunia
atau ketika sakaratul maut, atau mungkin bisa nanti ketika di akhirat. Doa orang-orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penghalang antara dia dan Allah sekalipun. Nah, penghalang antara dia dan Allah sekalipun, orang tersebut itu kafir. Orang yang zalim yakni orang yang bangkrut atau muflis dari orang-orang yang maksudnya Allah maksudnya bangkrut atau muflis, orang yang memberikan pahalanya terhadap orang yang telah ia zalimi. Kemudian setelah pahalanya tersebut habis, maka ia harus menanggung dosa-dosanya orang yang mereka telah berbuat zalim. Maksudnya orang yang telah dizalimi mereka. Di sini ada beberapa klasifikasi kezaliman, yaitu terbagi menjadi 3. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Ini tidak boleh disyirik, menyekutukan Allah, menyekutukan selain Allah. Yang kedua, kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala diampunkan, yaitu zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, kezaliman antar sesama sampai ia membayar kezaliman itu. Ada materi yang ketiga pada tanggal 28 Desember di sini menjelaskan cinta sahabat dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada karena ada kelompok lain dari luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang anti terhadap sahabat Nabi, yaitu kelompok Syiah yang mereka telah keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula ada kelompok yang juga salah dalam memahami masalah Ahlul Bait atau memahami keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, karena para sahabat itu sudah mendapatkan lisensi legalitas dari Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dijamin masuk surga, yang disebut radhiyallahu anhum wa radu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, karena para sahabat itu sudah mendapatkan lisensi legalitas dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah, orang-orang yang dijamin masuk surganya Allah. Quran surah Al-Fat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad radiyallahu 'anil mu'minina idza yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa atbahum fathan qariba. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji
mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Dan orang-orang yang anti sahabat maka akidahnya batal atau murtad, karena mereka mencela atau menghina sahabat Nabi, padahal sahabat Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah masuk surga seorang pun yang telah berbaiat di bawah pohon. Maksudnya ini pada saat Baiatur Ridwan. Wasiat Nabi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, aku ingatkan kalian berpegang teguh terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keluarga Allah. Maksudnya berbuat baik kepada keluarga Nabi. Nah, di sini ada beberapa kelompok yang menganut ajaran sesat, yaitu kelompok Syiah. Maksudnya orang Yahudi yang mengaku Islam lalu memfitnahnya. Ini yang disebut kaum Syiah. Adapun menurut pemahaman Syiah yang menyimpang adalah ini alasannya. Adapun pemahaman Syiah yang menyimpang adalah ini alasannya. Yang pertama, yaitu Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh imam mereka. Yang kedua, Syiah memandang imam mereka itu suci. Yang ketiga, Syiah tidak mengakui ijma. Yang mereka aku hanya imam mereka. Yang keempat, Syiah memandang tentang imamah. Yang kelima, Syiah tidak mengakui adanya khilafah. Kelompok Syiah juga mengkafirkan istri Nabi dan sahabat Nabi. Mereka juga menafsirkan Al-Quran sering dikarang-karang. Mungkin ini saja, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata maaf. Apabila itu